Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heni Nurdiana, saya guru Matematika SMK Negeri 4 Pekalongan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi limit fungsi aljabar dengan submateri menentukan nilai suatu limit fungsi aljabar. Materi ini adalah materi untuk kelas 11 di semester 2. Nah, sebelum saya memaparkan materi pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, menentukan nilai limit fungsi dengan strategi substitusi langsung. Yang kedua, menentukan nilai limit fungsi dengan strategi pemfaktoran. Dan yang ketiga, menentukan nilai limit fungsi dengan strategi perkalian sekawan. Oke, sebelum pemaparan materi, saya akan menyampaikan apa sih manfaat dari mempelajari limit fungsi aljabar itu. Nah, anak-anak tentu penasaran bukan? Oke, yang pertama, dengan menggunakan konsep limit fungsi aljabar, kita dapat mendeteksi letak sel jantung yang mengalami kerusakan. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan konsep limit fungsi aljabar, kita dapat mendeteksi letak pipa air yang mengalami kerusakan. Nah, kita lanjut ke materi. Saya akan memberikan contoh soal langsung. Jadi di sini saya tidak akan memaparkan apa itu metode substitusi, apa itu pemfaktoran, apa itu perkalian sekawan, tapi langsung ke bentuk soalnya, ke contoh soalnya, ke penerapan soalnya, langsung saja. Nah, contoh, kita akan menentukan nilai limit fungsi berikut. Soal yang pertama, untuk limit x mendekati 2, untuk fungsinya x kuadrat ditambah 3x ditambah 2 dibagi x kuadrat ditambah 2. Oke, sekali lagi, kita akan menentukan nilai limit x mendekati 2 untuk x kuadrat ditambah 3x ditambah 2 dibagi x kuadrat ditambah 2. Nah, metode yang pertama tadi saya sudah menjelaskan atau menyebutkan dengan istilah substitusi. Nah, anak-anak tentu sudah tidak asing lagi dengan istilah substitusi. Coba kalian ingat-ingat, apakah masih ada yang ingat apa itu substitusi? Iya, benar, substitusi adalah metode penggantian. Yang mana dulu ketika kalian kelas 8 SMP itu ada istilah substitusi dan eliminasi, bukan? Iya, benar. Nah, di sini kita akan menggunakannya kembali untuk menentukan nilai dari limit fungsi aljabar. Nah, yang kita substitusi di sini x mendekati 2, ini nanti kita substitusi ke nilai-nilai x yang ada. Sehingga kita peroleh, karena di sini ada x kuadrat, x-nya kita ganti dengan 2 atau kita ganti dengan substitusi dengan 2. Kenapa 2? Karena limitnya x mendekati 2. Ketika nanti ada soal x-nya mendekati 3, berarti kita ganti x-nya ini dengan 3, benar. Nah, x kuadrat menjadi 2x kuadrat. 2 kuadrat maksudnya ya. Kemudian 3x menjadi 3 kali 2 ditambah 2 dibagi, karena di sini ada x kuadrat, maka 2 kuadrat ditambah 2. Nah, kalau kalian sudah mengganti x-nya dengan nilai limit x mendekati berapanya, maka kalian hitung. 2 kuadrat itu tentu saja 4, 3 kali 2, 6, tambah 2 dibagi 2 kuadrat itu jadinya 4. Nah, maka kita peroleh 4 tambah 6 tambah 2 hasilnya 12. 4 ditambah 2 hasilnya 6. 12 dibagi 6 hasilnya 2. Nah, jadi nilai dari limit fungsi x mendekati 2 dengan fungsinya x kuadrat ditambah 3x ditambah 2 dibagi x kuadrat ditambah 2 adalah 2. Nah, metode ini diberi nama yaitu metode substitusi. Oke. Mudah bukan? Mudah sekali. Kemudian selanjutnya ketika ada soal seperti ini, nah
kalian perhatikan. Kalau kita menggunakan metode substitusi tadi, ini beda ya soalnya dengan yang tadi ya. Kalau tadi kan x kuadrat tambah 3x, ini dikurangi 3x, x-nya sama mendekati 2. Langsung kita gunakan metode substitusi, ternyata kita peroleh hasilnya tak tentu atau 0/0, hasilnya seperti ini. Nah, ketika kalian menjumpai pengerjaan, ketika kalian mengerjakan mencari nilai limit fungsi dengan metode substitusi kok hasilnya 0/0, maka anak-anak tidak boleh berhenti sampai di situ. Kita harus mencari nilai limit fungsinya dengan metode lain, boleh dengan metode pemfaktoran, boleh dengan metode perkalian sekawan nantinya. Nah, seperti ini. Jika x mendekati 2 disubstitusikan ke dalam fungsinya tersebut menghasilkan bentuk tak tentu, yaitu 0/0, seperti ini. Nah, maka kita harus melanjutkan ke menggunakan metode yang selanjutnya, pemfaktoran atau perkalian sekawan. Oke, sebelum ke pemfaktoran, mari kita ingat kembali, apa sih pemfaktoran itu? Coba kalau saya memberikan soal seperti ini, apakah anak-anak di rumah bisa menjawabnya? Contoh 1, x kuadrat dikurangi 1. Faktor dari x kuadrat dikurangi 1 itu berapa? Ada yang masih ingat? Ya benar, hasilnya pemfaktorannya itu adalah x dikurangi 1 dan x ditambah 1. Ingat kan pemfaktoran? Ya, pemfaktoran itu kita pecah ya, kayak mencari akar-akarnya itu loh. Kemudian yang kedua, x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8. Pemfaktorannya berarti kan kita ingat kembali, kita cari dua bilangan, kalau dikalikan hasilnya negatif 8, kalau dijumlahkan hasilnya negatif 2. Siapakah itu? Ya benar, x dikurangi 4 dan x ditambah 2. Kita cari faktor dari, kemudian yang ketiga, x kuadrat dikurangi 8x ditambah 15. Kalian cari dua bilangan yang dikali hasilnya 15, dijumlah hasilnya negatif 8. Siapa dia? Benar, negatif 5 sama negatif 3. Jadi faktornya adalah x dikurangi 5 dan x dikurangi 3. Nah, untuk soal yang 4 ini agak beda dari soal yang 1, 2, 3. Kalau yang tadi kan x-nya koefisiennya 1, 1 dan 1. Nah, di sini koefisiennya 2. Kalau koefisiennya 2, berarti salah satu x faktornya nanti ada yang 2. Nah, seperti ini. Ini mengingat kembali ya, ini udah pernah diajarkan waktu kelas SMP sudah pernah, dan kelas 10 juga sudah pernah. Semester kemarin, semester kelas 11 semester kemarin, ketika kalian pelajari fungsi dan persamaan kuadrat, itu ada materi ini. Kalian bisa buka catatan kalian kembali. Nah, untuk yang soal yang kelima, pemfaktorannya adalah 3x ditambah 2 x ditambah 1 ya. Saya rasa tidak perlu saya jelaskan kembali karena ini sudah materi yang harusnya sudah kalian kuasai ya. Oke, selanjutnya kita ingat kembali tentang bentuk sekawan. Bentuk sekawan dari akar ya, tentu saja. Bentuk sekawan dari akar 2 itu siapa? Akar 2. Betul. Bentuk sekawan dari akar 3 ditambah akar 5, perhatikan di sini ya. Kalau ditambah berarti nanti bentuk sekawannya kebalikannya, yaitu dikurangi. Jadi bentuk sekawannya adalah akar 3 dikurangi akar 5. Kemudian yang ketiga, bentuk sekawan dari 7 dikurangi akar 5, yaitu 7 ditambah akar 5. Bentuk sekawan dari akar 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 1 ditambah akar x dikurangi 8, ini tinggal diganti, ditambahnya kita ganti kurangi. Nah, seperti itu. Itu bentuk sekawan. Nah, kita
kita akan menentukan nilai limit yang tadi, yang kalau kita substitusikan hasilnya tak tentu atau 0/0, sehingga kita perlu mengubah bentuk persamaan kuadrat atau fungsi kuadrat di sini. Sorry, bukan persamaan kuadrat, fungsi kuadratnya kita faktorkan, kita pecah. Nah, kita peroleh seperti ini. Kalau dapat dipecah jadi x min 2, x dikurangi 2, x dikurangi 1 itu dari mana? Dari faktor x kuadrat dikurangi 3, x ditambah 2. Nah, sedangkan faktor dari x kuadrat dikurangi 4 yaitu x dikurangi 2, x ditambah 2. Itu pemfaktoran ya, pemfaktoran dari masing-masing fungsi kuadrat. Nah, ternyata ada yang sama. Kalau ada yang sama kita boleh coret. Kita coret habis dia ini ya. Nah, hasilnya tinggal siapa? Tinggal limit x dikurangi 1 ini sama x ditambah 2. Nah, kalau ada yang salah satu yang udah dihilangkan atau dicoret, maka kalian boleh mensubstitusikan nilai x sama dengan 2. X sama dengan 2 ini dari mana dapatnya? Tentu saja dari ini, dari nilai limit ini. Nah, kita substitusikan ke fungsinya. Jadi kita peroleh nanti kita substitusi 2 kurangi 1 hasilnya 1, 2 ditambah 2 hasilnya 4. Nilainya kalau dengan pemfaktoran bukan lagi 0/0 tapi 1/4. Jadi nilai limit x mendekati 2 untuk fungsi x kuadrat dikurangi 3x ditambah 2 dibagi x kuadrat dikurangi 4 adalah 1/4. Nah, metode ini diberi nama dengan metode pemfaktoran. Kenapa pemfaktoran? Karena dalam pengerjaannya kita memanfaatkan konsep pemfaktoran di sana. Nah, ini bisa ditulis 1/4 atau 1/4 atau 0,25. Oke, selanjutnya ketika kita menjumpai soal yang seperti ini, jadi cirinya ketika anak-anak mau menggunakan pemfaktoran berarti itu nanti ada bentuk fungsi kuadrat. Lah, ketika anak-anak menjumpai limit disubstitusikan kok hasilnya 0/0 dan bentuk fungsinya adalah fungsi kuadrat, fungsi akar, maka kalian gunakan metode yang ketiga yaitu perkalian sekawan. Nah, alternatif penyelesaiannya ketika disubstitusikan dengan bukan f2 ini f negatif 2 hasilnya berbentuk 0/0 sehingga fx ini kita harus mengalihkan dengan sekawan. Sekawan dari siapa? Sekawan dari bentuk akarnya. Akarnya di sini adalah yang pembilang. Jadi pembilang ini sekawannya adalah kalau tadi dikurangi sekarang jadi ditambah. Kita kalikan dengan sekawannya. Nah, seperti ini jadinya. Ini Ibu pindahkan soal di sini ke sini. Nah, kita kalikan dengan bentuk sekawannya. Perhatikan di sini. Mengalihkan, kalau pembilang dikalikan, penyebut otomatis harus dikalikan. Kalikan juga. Nah, kita peroleh. Nah, mengalihkan dengan bentuk sekawan itu akan memperoleh hasil kuadratnya, jadi akarnya otomatis hilang. Nah, di sini tinggal angka-angka di dalam akar. X kuadrat ditambah x dikurangi 1, 2x ditambah 5, 2x tambah 5. Nah, bentuk bawah ini tidak perlu diubah, biarkan saja. Ini tadi sudah kita coret dia x plus 2 nya, yang atas ada x plus 2 dan yang di bawah juga ada x plus 2, maka bisa dicoret. Kemudian kita substitusikan nilai x mendekati negatif 2 nya ke hasil yang setelah dicoret ini. Nah, x nya kita ganti dengan negatif 2, jadi diperoleh negatif 2 dikurangi 3.
dibagi dengan akar negatif 2 kuadrat ditambah negatif 2 dikurangi 1 ditambah akar 2 kali negatif 2 ditambah 5. Nah, kemudian diperoleh hasilnya ketika sudah dihitung. Boleh anak-anak sambil dicoret-coret di buku masing-masing. Nanti hasil akhirnya adalah negatif 5/2. Nah, metode ini diberi nama dengan metode perkalian sekawan, karena kita pengerjaannya dengan mengalihkan bentuk sekawan dari fungsi yang ada akarnya tadi ya. Nah, simpulan dari pemaparan pada kesempatan kali ini yaitu cara menghitung limit fungsi itu dapat kita cari dengan yang pertama dengan metode substitusi, kemudian yang kedua dengan metode pemfaktoran, dan yang ketiga adalah metode perkalian sekawan. Saya tekankan kembali, ketika kalian mengerjakan atau mencari nilai limit fungsi, yang pertama kalian harus kalian lakukan yaitu dengan mensubstitusikan nilai X mendekati berapanya ke bentuk fungsinya. Kalau menjumpai nilai langsung angka, misalkan negatif 2, 3, 5/4, berarti itu nilainya. Tapi ketika anak-anak memperoleh 0/0 atau tak hingga per tak hingga, atau yang sering disebut dengan bentuk tak tentu, maka kalian harus melanjutkan menghitung nilai limit fungsi dengan metode pemfaktoran atau perkalian sekawan. Ingat, ketika 0/0 sama tak hingga per tak hingga, itu tidak boleh berhenti sampai di situ. Oke. Ya. Bagaimana pemaparan atau pelajaran pada kesempatan hari ini? Mudah bukan? Mudah ya, semoga bermanfaat. Nah, jangan lupa penugasan yang ada di e-learning. Nah, soalnya ini jangan lupa dikerjakan. Kalau kalian belum paham, boleh diulangi lagi videonya, boleh dilihat kembali, atau kalian bisa menanyakan ke guru pengampu mata pelajaran matematika di kelas masing-masing. Begitu ya. Oke. Jangan lupa untuk materi selanjutnya kita nanti akan latihan soal akan drill soal tentang limit penggunaan atau mencari nilai limit fungsi, dan materi selanjutnya yaitu tentang konsep limit di tak hingga. Oke, terima kasih. Pemaparan tentang materi menentukan limit fungsi aljabar telah selesai. Semoga anak-anak di rumah dapat mempelajarinya dengan baik. Tetap jaga kesehatan, tetap terapkan protokol kesehatan. 3M-nya jangan dilupakan: memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.